Ya pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta. Pertemuan keduanya membahas politik dan cara membangun bangsa. AHY dan Puan Maharani bersama jajaran elit PDI Perjuangan dan Partai Demokrat menggelar pertemuan dalam rangka menjalin komunikasi politik. Sebelum bertemu, Puan dan AHY sempat berolahraga. AHY datang dari Sudirman Tamrin, sementara Puan berolahraga dari Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya tentu dinanti-nantikan berbagai pihak. Puan menyebut dirinya dan AHY berbicara mengenai politik dan cara membangun bangsa. Kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dialog antara PDIP dengan Demokrat dilakukan secara konstruktif. Karena dialog ini penting untuk membahas kepentingan berbangsa dan bernegara di masa depan. Dari Jakarta, Jen Cahyani Novandwi, iNews melaporkan. Ya, pasca pertemuan AHY dan Puan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menuliskan cuitan di akun pribadinya. Ia berkisah soal mimpinya naik kereta Gajayana bersama Presiden Joko Widodo serta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam mimpinya itu, SBY juga mengungkap adanya sosok Presiden RI ke-8. Inilah cuitan Susilo Bambang Yudhoyono di akun Twitter pribadinya. SBY mengungkapkan dalam mimpi tersebut Presiden Joko Widodo datang ke Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Megawati di kediamannya. Setelah itu mereka bertiga langsung menuju stasiun Gambir, di mana di sana sudah ada sosok Presiden RI ke-8 yang sudah menunggu dan membelikan tiket kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berempat bahkan sempat minum kopi sambil berbincang-bincang. SBY, Jokowi, dan Megawati kemudian naik kereta api dan menyapa rakyat sepanjang perjalanannya. Di akhir tweetnya, SBY dan Presiden Jokowi pun turun di Solo, sedangkan Megawati melanjutkan perjalanan ke Blitar berziarah ke makam Bung Karno. Ya, PDIP dan Demokrat kabarnya sepakat mewujudkan mimpi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kabarnya SBY bermimpi naik kereta dari stasiun Gambir Jakarta bersama dengan Presiden Jokowi dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Kedua parpol kabarnya juga menyambut baik. Tapi apakah interpretasi keduanya terkait dengan mimpi atau bisa dibilang bunga tidur ini sama? Terutama terkait jelang pemilu 2024 ini. Dan kalau sama, apa implikasinya terhadap dinamika koalisi antar parpol yang selama ini terbangun, baik untuk koalisi perubahan maupun koalisi keberlanjutan? Kita bahas lebih dalam bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya malam hari ini via sambungan Zoom. Ada Andreas Pareira selaku Ketua DPP PDI Perjuangan, Renanda Bahtar selaku Wasekjen DPP Partai Demokrat, dan Adi Prayitno, sang pengamat politik yang bisa memberikan interpretasinya mungkin dari kacamata drone. Selamat malam Bapak-Bapak, saya sapa terlebih dahulu.
Selamat malam. Mbak Baik, Fani. baik. Terima kasih telah meluangkan waktu hadir bersama kami dalam MNC News Prime malam hari ini. Saya ke Mas Renanda terlebih dahulu, mungkin juga ada informasi lebih dalam terkait dengan tafsiran, terutama dari partai terkait dengan mimpi Bapak ini seperti apa? Mas Renanda mungkin bisa di-unmute gawainya. Ya Mbak Fani, Monggo. jadi begini, ya kalau pengalaman saya pribadi memang sekali-sekali kadang-kadang memang Pak SBY menceritakan mimpi ini, mimpi itulah gitu ya. Tapi kali ini saya belum sempat ngobrol dengan beliau, tapi sudah cukup atau kerap ya saya mendengar dari beliau langsung betapa beliau ini sebenarnya mendambakan semacam ada presidensial club gitu ya. Former presiden bisa duduk ngobrol dengan guyup, membahas tentu isu-isu negara, bangsa ke depan, sambil tentunya menyiapkan satu keberlanjutan pemimpin, karena itu satu keniscayaan gitu, Pak. Jadi saya memaknai ini lebih kepada ini semacam hope ya, semacam suatu harapan yang apabila ini menjadi juga doa dari banyak rakyat di Indonesia, bukan tidak mungkin, ini sangat bisa terwujud nanti. Dan saya juga melihat bahwa ada semacam pesan juga selain tadi itu bisa guyup, bisa bersama. Pada akhirnya toh perjalanannya Pak SBY sudah retired ke Pacitan, mungkin nanti Pak Jokowi juga setelah ini ke Solo ya, Bu Mega mungkin lebih banyak ke Blitar, tapi tentu kita tahu beliau masih tetap aktif kan memimpin partai gitu ya. Nah, ada yang menarik memang ketika di dalam cuitan tersebut itu di-mention ya Presiden ke-8. Saya pribadi menangkapnya bahwa alangkah indahnya kalau ke depan ini kan tentu 2024 kita punya pemimpin yang baru. Sangat sejuk, sangat indah kalau kita pemimpin-pemimpin sebelumnya ini bisa juga mengantarkan dengan baik proses kepemimpinan yang baru di 2024 dengan damai, begitu menghormati. Kita lihat kan si Presiden ke-8 ini ya kan menyambut dan kemudian memberikan tiket malah katanya ya kan, begitu menghormat, begitu respect kepada pemimpin-pemimpin pendahulunya. Ini tentu kalau ini bisa terjadi sekalipun ini mimpinya Pak SBY, tentu ini juga mimpi kita semua rakyat begitu. Begitulah paling tidak kami maknai itu. Tapi sekali lagi mungkin Mbak Fani memang tidak sekali dua kali Pak SBY sering sekali menyampaikan keinginan harapannya pemimpin-pemimpin ini bisa secara rutin paling tidak beberapa waktu gitu, setahun sekali bisa duduk bersama berbincang, membahas sharing pengalaman masing-masing, kemudian juga mengadres tentu kan kita tahu masalah bangsa negara ini kompleks begitu di depan. Sangat manfaat apabila pemimpin-pemimpin yang punya wawasan dan punya pengalaman masing-masing ini bisa duduk berbincang, kemudian juga menyamakan pandangan, juga saling memberikan saran termasuk dari pemimpin yang saat ini tentu sedang memerintah. Begitu Mbak Fani. Oke. Saya ingin bahas nanti terkait dengan Presiden ke-8 yang juga dicuitkan atau berada dalam mimpinya Pak SBY. Tapi kita bahas dulu terkait dengan mimpi tersebut, kan juga menunjukkan ada momen duduk bareng begitu ya dari all the presidents club seperti Mas Renanda tadi katakan. Nah, pertanyaannya berarti misalnya ada momen atau kesempatan seperti itu, Pak SBY, Bu Mega dan juga Pak Jokowi mungkin duduk bareng. Kalau dari Bang Andreas sendiri, apakah bisa terjadi? Plausible? Jadi gini Fani, tadi pagi saya ditanya oleh wartawan soal mimpi Pak SBY tadi. Saya kaget juga, saya pikir ini karang-karangan dari wartawan gitu. Tapi kemudian saya tadi saya pikir, tapi kebetulan saya sama Benny, kami jalan sama-sama gitu. Kebetulan ada tugas MPR. Saya tanya ke Benny, saya bilang, Benny ini benar gitu. Terus Benny tuh yang benar gitu Pak, itu tweetan dari Pak SBY gitu. Nah tapi gini, saya menangkapnya ini entahlah apa mimpi itu ya fakta seperti yang Pak SBY
sampaikan atau ini adalah memang gaya Pak SBY yang metaforis, simbolik gitu. Tapi saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Renanda tadi, bahwa ada harapan yang kuat gitu dari Pak SBY sebagai mantan presiden, bahwa ya ada pertemuan-pertemuan yang ya bisa dilakukan oleh para mantan presiden ini The President's Club. untuk ya kalau di Amerika itu adalah President's Club. Ya di Indonesia mungkin paguyupan para mantan presiden. Lucu juga tuh. Sama aja kurang lebih ini yang sama-sama gitu mengantarkan kepemimpinan yang baru gitu. Dalam arti ya, kita sebagai bangsa ini, kita sebagai ya para pemimpin melihat bahwa ya soliditas yang kami di PDI Perjuangan juga selalu bicara soal itu, soliditas, gotong royong. Meskipun ada banyak hal yang berbeda, tapi perbedaan itu kita tempatkan di dalam suatu forum di mana kita bisa duduk bersama, dan terutama para pemimpin, pemimpin, karena toh akhirnya rakyat itu melihat apa yang terjadi pada pemimpin, dan itu kalau itu bisa terjadi seperti harapan yang disampaikan oleh Pak SBY, saya kira itu suatu hal yang sangat baik, karena itu kita bicara untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, bahwa kita berbeda, kita ada hal-hal yang memang dengan sejarah masa lalu ada, tapi kita melihat ke depan gitu, dan melihat ke depan ini harus dilakukan dengan dialog, dengan komunikasi, dengan keikhlasan untuk melihat masa depan dan merencanakan sesuatu yang baik, dan ya tentu yang lebih senior mengantar pada yang lebih muda untuk ya membangun Indonesia ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita gitu. Saya kira poin-poin itu sangat saya juga merasa sangat menyentuh gitu apa yang disampaikan oleh Pak SBY dan dari di Twitternya itu gitu. Nah, berarti bisa saja gitu, tidak tertutup kemungkinan ini pertemuan tidak hanya terjadi antara Mbak Puan dengan Mas AHY, tapi juga Pak SBY dengan Ibu Mega, begitu Bang Andreas? Ya, saya kira harapan-harapan seperti itu tentu bukan hanya dari saya secara pribadi, tapi saya lihat respon dari publik setelah pertemuan, setelah Mbak Puan menyampaikan apa yang ya soal nama-nama bacawa pres selesai dari Rakernas PDI Perjuangan minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, kemudian pertemuan kemarin hari Minggu, respon dari publik sangat positif lah gitu, melihat pertemuan perseperti itu yang membawa kesejukan, dan saya kira ya mungkin ini juga harapan dari kita semua, dan kalau saya secara pribadi saya melihat bahwa ya hal perbedaan itu hal yang biasa dalam berpolitik, tapi juga ada ruang di mana kita bisa berdialog, bisa bekerja sama, dan ya merencanakan hal-hal yang besar untuk bangsa dan negara ini gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak SBY kurang lebih yang saya tangkap seperti itu gitu, bahwa beliau mempunyai harapan akan ya kalau mau bilang sekarang rekonsiliasi, ya apapun terminologi yang kita gunakan, tapi ada komunikasi, ada dialog, ada duduk bersama untuk ya itu tadi, sambil minum kopi, sambil jalan sama-sama, kita menuju pada ya kalau orang-orang tua pada tujuannya masing-masing, tentu yang lebih mudah mengantar dan kemudian merencanakan untuk masa depan bangsa ini gitu. Oke, berarti tergantung bagaimana keputusan yang akan terjadi antara Pak SBY dengan Ibu Mega begitu. Nah, Mas Adi, kalau momen itu ada, kalau momen itu terjadi, Pak SBY bertemu dengan Bu Mega, terlepas dari bagaimana histori mencatat hubungan antar keduanya tidak hanya secara individu tetapi juga secara politik begitu, parpol baik antara Demokrat dengan juga PDIP dan positioningnya dalam skala politik dan juga nasional selama ini, kira-kira apa ya yang bakal terjadi dan juga implikasinya? Saya ingin komentar 2 hal.
Pertama, kalau ini mimpi betulan, tentu ini adalah sebuah mimpi yang benar. Dalam tradisi Islam, kalau punya mimpi yang baik, pasti sebelum tidur doanya juga bagus. Masya Allah. Tapi kalau ini semacam harapan, tentu bisa ditafsirkan sebagai sebuah keinginan rekonsiliasi ataupun islah politik yang sepertinya diinginkan oleh SBY. Yang menjadi spesial itu rekonsiliasi ini kan antara SBY dan Megawati, karena memang kedua tokoh ini sejak lama hubungan politiknya membeku. Jadi inilah yang kemudian terasa spesial kalau kita melihat bagaimana tweet SBY yang kemarin sampai saat ini itu cukup viral dan tetap menjadi pembicaraan publik. Kalau SBY ketemu dengan presiden-presiden yang lain, satu gerbong dengan yang lain, saya kira tidak akan jadi perbincangan yang cukup menarik. Tapi ketika SBY secara spesifik bicara tentang keinginannya untuk satu gerbong dengan Megawati yang diantarkan oleh Jokowi, ini tentu sangat spesial. Ini kan menyangkut bagaimana kedua tokoh penting ini sama-sama mantan presiden berada dalam satu tarikan nafas pertama bicara tentang isu-isu besar tentang kebangsaan kita ke depan. Itu menarik pertamanya, Mbak Fania. Yang kedua justru tidak menarik kalau tweet SBY itu tidak dikaitkan dengan 2024. Kita jangan lupa bahwa pertemuan ataupun tweet yang disampaikan oleh SBY ini kan tidak terlepas dari dua momen politik yang sebelumnya sempat terjadi. Pertama, sejak Mbak Puan menyatakan bahwa Mas AHY adalah salah satu nama yang sangat mungkin potensial mendampingi jadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Sejak saat itulah kemudian elit-elit antara PDIP dan Demokrat itu saling bertemu, antar sekjen saling ketemu, bahkan kemarin itu kita melihat secara pertama Mbak Puan dan Mas AHY saling bertemu. Kemudian SBY melakukan tweet yang saya kira cukup luar biasa. Apa yang kemudian dibicarakan? Ini yang dibicarakan pertama kali itu adalah konteks politik di 2024. Ketika AHY disebut salah satu orang yang potensial berdampingan dengan Ganjar gitu ya. Dari situlah kemudian kedua partai ini antara elit kemudian satu sama yang lain saling bertemu. Jadi bagi saya kalau bicara hanya tentang politik kebangsaan relatif tentu tidak relatif cukup menarik ya. Tapi ketika bicara tentang soal bagaimana kemungkinan Demokrat berkoalisi dengan PDIP, disitulah sebenarnya letak tweet SBY itu diletakkan dalam konteks politik elektoral. Karena apa? Kalau kita membayangkan dari statement-statement sebelumnya antara kedua belah pihak ini kan rasa-rasanya sangat tidak mungkin bisa bekerja sama. Seakan-akan haram hukumnya PDIP itu berkoalisi dengan Partai Demokrat. Tapi who knows? Kemarin misalnya kita menyaksikan betapa Mas AHY dengan Mbak Puan saling puji, saling sanjung. Ini seperti kakak dan adik yang bagi publik ini sangat mungkin sebagai pintu gerbang yang cukup terbuka bahwa Demokrat di 2024 sangat bisa berkoalisi dengan PDIP. Terlepas apapun konsesi politik yang nanti bisa dijadikan sebagai titik temu, apakah AHY sebagai cawapres ataukah ada bargain position dan posisi-posisi lain yang bisa dikompromikan. Dalam konteks inilah kemudian sebenarnya tweet SBY itu menjadi relevan untuk dibicarakan. Satu sisi memang bicara tentang politik kebangsaan, soal rekonsiliasi politik antara SBY Megawati, Demokrat dengan PDIP, tapi kita jangan lupa konteks politik sebelumnya sangat mungkin bahwa kedua partai ini bisa saling bersama, bisa bekerja sama secara politik, berada dalam satu poros kemenangan di 2024 yang akan datang. Tentu bagi Demokrat ini adalah tawaran yang cukup luar biasa. Ketika Mbak Puan mengatakan ya AHY adalah salah satu sosok yang paling mungkin atau mungkin berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Ini PDIP adalah partai penguasa, punya jagoan yang punya relatif yang juga kuat, namanya Ganjar Pranowo. Kalau nggak terlampau kuat iman politiknya bisa meleleh ini Partai Demokrat. Karenanya nggak tahu persis gitu ya, apakah Partai Demokrat ini tidak menganggap apa yang disampaikan oleh Pak SBY bukan urusan dengan 2024, tapi hanya sebatas misalnya rekonsiliasi politik dengan Mega, rekonsiliasi politik dengan PDIP. Tapi seakan-akan ini di cut off, tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024 yang akan datang. Tapi bagi kita yang melihat dari jauh ini pasti ada kaitannya dengan itu semua. Soal kemungkinan berkongsi, soal kemungkinan berkoalisi, di mana AHY di situ sangat potensial misalnya untuk bisa bersandingan dengan Ganjar Pranowo. Dan itu yang tampak di panggung depan. Panggung belakangnya entah apa yang terjadi, hanya elit yang paham itu, Mbak Fani. Tapi kalau sampai dicuitkan berarti kan menarik begitu ya. Kita membaca bagaimana bentuk komunikasi publik dari Pak SBY ini juga menunjukkan ada niatan lebih gitu, tidak hanya untuk rekonsiliasi tapi pembahasan lebih lanjut, terutama terkait dengan koalisi jelang 2024 yang kita tangkap seperti itu. Tapi Mas Renanda sendiri gimana menafsirkannya? Apakah memang
ada kemungkinan tersebut? Tapi tahan dulu jawabannya Mas Renanda, Bang Andreas dan juga Mas Adi Pray. Kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami pemirsa MNC News Prime akan segera kembali.